efek fotolistrik ya. Oke, kita akan bicara tentang efek fotolistrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bertemu kembali dengan video pembelajaran fisika. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membahas materi fisika kelas 12 ya, yaitu berkaitan dengan efek fotolistrik ya. Oke, langsung menuju ke materi. Sebelum kita masuk ke materi efek fotolistrik, kita harus mengetahui dulu konsep teori kuantum cahaya ya, konsep foton. Ya, menurut Planck bahwa radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam tidak kontinu, melainkan berada dalam paket-paket energi diskrit yang disebut dengan foton. Nah, ini konsep foton menurut Planck. Jadi radiasi yang dipancarkan oleh benda hitam itu berupa paket-paket energi, energi diskrit yang disebut dengan foton. Besar paket energi bergantung pada frekuensi gelombang elektromagnetik. Jadi energinya bergantung pada frekuensinya. Ya. Ya, foton merupakan partikel dasar dalam fenomena elektromagnetik. Partikel dasar ini merupakan bentuk radiasi elektromagnetik tidak bermuatan listrik, gitu, ya. Nah, kemudian foton bergerak dalam vakum dengan kecepatan cahaya c, sehingga sifat gelombang yang dimiliki sama dengan sifat cahaya. Nah, ini nanti yang penting. Nah, foton bergerak dengan kecepatan cahaya c, maka memiliki sifat yang sama dengan sifat cahaya. Nah, ini penting ya. Kemudian, dualisme cahaya. Ternyata menurut Newton bahwa cahaya merupakan suatu partikel, sedangkan menurut Eugen cahaya merupakan suatu gelombang. Maka nanti cahaya itu dapat dikatakan dualisme. Nah, oleh para pakar fisika dikatakan bahwa cahaya itu bisa dianggap sebagai partikel dan bisa dianggap sebagai gelombang, gitu ya. Nah, ini uh, cahaya sebagai gelombang itu ada beberapa eksperimen oleh Young, itu celah ganda, kemudian penemuan gelombang elektromagnetik oleh Hess dan Maxwell. Ya. Nah, kemudian apa? Selain mempunyai sifat sebagai gelombang, ternyata ini juga dualisme ya, fotonnya. Foton juga memiliki sifat sebagai partikel karena tadi juga sudah disampaikan bahwa foton memiliki sifat yang sama dengan cahaya. Otomatis nanti foton juga bisa dianggap sebagai partikel dan sebagai gelombang. Gitu. Nah, sebagai partikel ini foton dianggap sebagai partikel, maka foton hanya dapat berinteraksi dengan materi dengan memindahkan energi. Besarnya energi sebuah foton, kemudian persamaan ini E sama dengan H kali F sama dengan H kali C per lambda. Nah, E adalah energi ya. H adalah konstanta Planck yang F adalah frekuensi. Nah, F itu bisa diubah menjadi C per lambda. Ya. Nah, ingat persamaan itu loh bahwa gelombang itu merambat dengan kecepatan ini sama dengan lambda kali F gitu. Kalau cahaya berarti V-nya diganti C kan begitu. Maka nanti F itu sama dengan C per lambda. C adalah kecepatan cahaya ya. Lambda adalah panjang gelombang. Oke. Untuk selanjutnya langsung menuju ke efek fotolistrik sekarang ya. Efek fotolistrik. Apa efek fotolistrik itu? Efek fotolistrik adalah suatu gejala lepasnya elektron dari permukaan plat logam yang disinari radiasi elektromagnetik atau cahaya dengan frekuensi tertentu. Nah, ini dilihat ini skema pelepasannya, dilihat ini. Ini ada plat logam, kemudian ada disinari dengan radiasi elektromagnetik seperti ini. Ya, ini ada plat logam disinari radiasi elektromagnetik. Maka saat disinari dengan radiasi elektromagnetik, elektron yang ada di logam ini akan lepas. Peristiwa lepasnya elektron karena radiasi elektromagnetik inilah yang disebut dengan efek fotolistrik.
Oke. Maka hasil eksperimen menunjukkan, yang pertama, saat mengamati efek yang ditimbulkan oleh cahaya dengan frekuensi tertentu, perubahan intensitas cahaya mengakibatkan perubahan jumlah elektron yang keluar, akan tetapi energi kinetik yang dimiliki elektron tidak mengalami perubahan. Jadi nanti intensitas cahaya radiasi yang diberikan pada permukaan logam itu mempengaruhi banyaknya elektron yang lepas. Sedangkan energi gerak elektron tidak terpengaruhi dengan adanya intensitas yang diberikan pada permukaan logam. Gitu. Ya, jadi intensitas berpengaruh terhadap jumlah elektron yang keluar dari permukaan logam, tidak berpengaruh terhadap energi kinetik elektron. Kemudian yang kedua, energi kinetik elektron berbanding lurus dengan frekuensi gelombang. Jadi nanti energi gerak elektron yang lepas itu berkaitan erat dengan frekuensi gelombang radiasi yang diberikan pada permukaan logam. Artinya berbanding lurus apa? Berarti semakin besar frekuensinya, berarti semakin besar energi kinetik elektronnya. Begitu sebaliknya. Kemudian yang ketiga, ketika frekuensi cahaya yang jatuh pada pada anoda diubah-ubah, efek fotoelektrik hanya dapat terjadi pada frekuensi cahaya yang lebih besar dari frekuensi ambang. Ternyata apa? Tidak semua radiasi yang diberikan pada permukaan logam itu dapat melepas elektron dari logamnya. Tidak semuanya. Ya. Yang dapat melepaskan elektron, radiasi yang dapat melepaskan elektron dari logamnya adalah ini, frekuensi cahaya atau radiasi elektromagnetik lebih besar dari frekuensi ambangnya. Apa frekuensi ambang itu? Frekuensi ambang adalah frekuensi minimal atau terkecil yang dapat menyebabkan terjadinya efek fotolistrik, lepasnya elektron dari logam. Frekuensi minimal terkecil yang dapat menyebabkan lepasnya elektron dari logam itu namanya frekuensi ambang. Nah, itu ya. Oke, sekarang potensial henti pada efek fotolistrik. Oke. Jika suatu ketika jarum ampermeter menunjukkan angka 0, dari gambar tadi ya, artinya tidak ada elektron yang lepas dari permukaan anoda. Berarti besarnya energi potensial yang diberikan oleh sumber tegangan sama dengan energi kinetik yang dimiliki oleh elektron. Kita lihat sekarang ya. Maka nilai beda potensial pada saat itu disebut dengan potensial henti. Nih, ya. Potensial penghenti itu terjadi kapan? Jika pada jarum ampermeter menunjukkan angka 0, artinya tidak ada elektron yang lepas dari permukaan logam. Jadi kalau sudah tidak ada permukaan logam, elektron yang lepas dari permukaan logam, itu dikatakan maka ampermeter menunjukkan angka 0. Pada saat itu berarti terjadi potensial henti. Pada potensialnya ada potensial henti atau cut off potensial. Simbolnya adalah V0. Gitu. Maka besarnya potensial penghenti, ini penting. Besarnya potensial penghenti V0 bersesuaian dengan energi kinetik elektron. Nah, secara matematika ini, energi kinetik sama dengan E kali V0. Ingat bahwa potensial penghenti bersesuaian dengan energi kinetik elektron. EK sama dengan E kali V0. Gitu. Nih, lepas ini persamaannya ini ya. Nah, secara grafik seperti ini. Oke, untuk selanjutnya, energi pada efek fotolistrik. Nah, untuk jenis logam yang berbeda, fungsi kerja akan berbeda pula karena perbedaan energi ingat antara elektron dan ion dalam logam. Nah, dalam efek fotolistrik kita mengenal istilah fungsi kerja. Apa itu fungsi kerja? Fungsi kerja adalah energi minimal yang digunakan untuk melepas elektron dari logamnya. Oke. Ya, energi minimal yang digunakan untuk melepas elektron dari logamnya. Oke, secara matematika seperti ini. W sama dengan HF0. H itu adalah konstan Planck, F0 adalah apa? Frekuensi ambang ya.
Oke. Oke, jika frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang, kelebihan energi yang diterima oleh elektron akan menjadi energi kinetik elektron. Jadi saya sampaikan bahwa tidak semua radiasi elektromagnetik bisa digunakan untuk melepaskan elektron dari logamnya. Minimal harus besarnya ini sesuai dengan fungsi kerja atau energi ambang ini. Maka W sama dengan HF0. Besarnya minimal harus ini. W sama dengan HF0. Nah, kalau nanti energi yang diberikan, energi radiasi elektromagnetik lebih besar dari energi ambang ini, jika frekuensi foton lebih besar daripada frekuensi ambang, berarti energi radiasinya lebih besar dari energi ambang ini, maka kelebihan energi yang diterima elektron itu akan dirubah menjadi energi kinetik elektron. Secara matematika seperti ini. Ya, EK sama dengan AF min W. AF ini memang energi radiasi elektromagnetik. W adalah energi ambang atau fungsi kerja. EK adalah energi kinetik. Jadi kalau energi radiasi yang diberikan pada permukaan logam jauh lebih besar dari energi ambangnya, fungsi kerjanya, maka energi yang sisanya itu digunakan menjadi energi kinetik elektron. Seperti itu. Ya, maka EK sama dengan HF min W atau EK sama dengan HF min HF0 gitu. Nah, kalau kita jabarkan seperti ini, EK sama dengan HC per lambda min HC per lambda 0. Oke, untuk selanjutnya kita coba ya aplikasikan ke contoh soal ya. Panjang gelombang ambang untuk kalium adalah 564 nanometer menembuk logam. Maka hitunglah fungsi kerjanya, potensial hentinya. Oke, langsung ya kita jawab. Diketahui lambda 0 564 nanometer. Nano itu berarti 10 pangkat 9 ya. Itu adalah meter berarti 5. Ini kita maju ke depan berarti maju 2. Berarti 564 10 pangkat 7 meter. Nano itu ingat, nano itu 10 pangkat 9. Dan lambda ini adalah 100 nanometer berarti 4 kali 10 pangkat 7 meter. Ditanya fungsi kerja. Fungsi kerja ada W0 atau W ya sama dengan HF 0 sama dengan HC per lambda 0. Oke, hanya konstan Plancknya 6,62 kali 10 pangkat 34. Oke, C adalah kecepatan cahaya selalu ini. Kecepatan cahaya itu 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian lambda 0, ada lambda 0, ini kan 5,64 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 3,52 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke, betul. Untuk menjawab soal yang B, potensial hentinya. Potensial henti berarti ini tadi ini EK sama dengan HF min HF0 ya. EK itu sama dengan kinetik ya. Sudah ada tadi persamaan sebelumnya ya. Maka EK kita ganti E sama E kali V0 tadi ya. E potensial henti. E adalah elektron, V0 adalah potensial, B sama dengan Hc per lambda 0. Tadi sudah ada ya. Min Hc per lambda 0. Ini tidak ada lambda 0 harusnya ini. Lambda saja ini ya. Lambda saja ini, bukan lambda 0 ini. Ya, maka kita masukkan E sama kali V0 sama dengan 6,62 kali 10 pangkat 24 kali. Nah, ini kan C 3 kali 10 pangkat 8 ya. Kemudian ini lambda saja ini 4 kali 10 pangkat 7 ini. Ya. Terus min 6,62 kali 10 pangkat 4 kali 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian ini lambda 0 5,64 ini ya. Oke. Sama dengan maka kita mencari V0-nya potensial henti berarti ini kita pindah E-nya berarti sama dengan 1,44 kali 10 pangkat 19 per E. E itu selalu ini 1,4 kali 10 pangkat 19, maka V0-nya 0,9 volt. Berarti jadi potensial hentinya adalah 0,9 volt. Oke. Berikutnya, contoh berikutnya ya, contoh berikutnya. Sebuah keping logam yang punya energi ambang 2 elektron volt disinari dengan cahaya monokromatis dengan panjang gelombang 6000 angstrom. Dan angstrom itu 10 kali 10 ya, hingga elektron dengan permukaan logam. Jika H sama dengan 6,6 kali 10 34 Joule sekon dan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10 ke 8, maka hitunglah energi kinetik elektron. Oke, kita masukkan energi ambangnya adalah W0, 2 elektron volt gitu ya. Tinggal kalian 2 kali 1,6 ya, elektron volt. Elektron itu kan ini 1,6 kali 10 kali 19 ya. Berarti 3,2 kali 10 pangkat 9 Joule. Panjang gelombangnya adalah lambda 6000 angstrom. Berarti angstrom itu 10 pangkat 10. Nah, maka
maka ini 6 kali 10 pangkat min 7 meter. Maka energi kinetik foton adalah ini, E sama dengan W0 plus EK. Maka nanti EK itu bisa kita cari. Oke, langsung kita masukkan angkanya ya. Kita kan intinya ingin menentukan energi kinetik elektron yang lepas ya. Kita masukkan angkanya ya. Oke, H ini adalah konstanta ya, 6,6 kali 10 pangkat min 4. Kemudian C adalah kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 8. Kemudian lambdanya sudah ada ya, 6 kali 10 pangkat min 7 ya. 6 kali 10 pangkat min 7 ini ya, angstrom ya. Ini oke ya. Kemudian sama dengan 3,2 ini 3,2 adalah W0 dan 3,2 kali 10 pangkat 19 dan plus EK ya. Kemudian kita kalikan saja. Jadi ini kita kalikan hasilnya 3,3 kali 10 pangkat 19, kemudian 3,2 kali 10 pangkat 19 ini. Kemudian EK, maka ini kita pindah ke kiri gitu. Jadi EK sama dengan 3,3 kali 10 pangkat min 19 dikurangi 3,2 kali 10 pangkat min 19. Maka hasilnya adalah ini, EK sama dengan 0,1 kali 10 pangkat min 19 Joule. Oke. Saya kira mudah ya. Oke, untuk menguji pemahaman kalian tentang materi yang sudah disampaikan, maka ini ada soal latihan yang bisa kalian kerjakan, coba untuk menguji kemampuan kalian ya. Yang pertama, jelaskan peristiwa efek fotolistrik. Kemudian yang kedua, pada percobaan gejala fotolistrik digunakan sinar monokromatik dengan panjang gelombang 400 nanometer, berarti lambda ya, nanometer. Jika fungsi kerja logam itu adalah 3,96 kali 10 pangkat 19 Joule, berarti W0 ini fungsi kerja ya. Maka tentukan panjang gelombang ambang dan energi kinetik maksimum. Berarti ditanya adalah lambda 0 dan energi kinetik berarti EK dan EK-nya ya. Oke, silakan kalian coba. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman kalian tentang materi efek fotolistrik. Oke, untuk pertemuan kali ini saya kira cukup. Terima kasih. Jangan lupa, usaha yang keras dan doa yang sungguh-sungguh adalah wujud lain dari keajaiban. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.